Gunung Gede. Nama yang sudah lama menarik perhatian Rehan. Bukan hanya karena keindahan alun-alun Surya Kencana atau megahnya puncak yang diselimuti kabut, tapi juga karena cerita-cerita gaib yang menyelimutinya. Cerita tentang gerbang tak kasat mata yang konon hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Cerita tentang pendaki yang menghilang, seolah ditelan hutan. Hari itu, Rehan bersama dua sahabatnya, Dino dan Rizal, akhirnya mewujudkan rencana lama mereka, mendaki Gunung Gede. Mereka memulai perjalanan dari base camp Cibodas, penuh semangat, meski cuaca tampak kurang bersahabat. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, menebal dan mengaburkan pandangan bahkan sejak awal jalur pendakian. Kayak ada yang gak biasa hari ini, gumam Rizal, merapatkan jaketnya. Ah, lu penakut. Biasa aja kali, canda Dino, walau ekspresi wajahnya jelas menunjukkan ketegangan. Rehan hanya tersenyum tipis. Ia tahu, ada perasaan aneh yang diam-diam merayapi dirinya sejak mereka memasuki kawasan hutan Montana. Langkah-langkah kaki mereka menggema lemah, bersaing dengan suara burung hantu yang sesekali terdengar. Ketika mencapai pos Rawa Gayonggong, kabut semakin menebal. Rehan merasa waktu berjalan aneh. Seolah satu langkah mereka menghabiskan waktu berjam-jam. Jam tangan yang dipakainya pun seakan tidak bergerak, berhenti di angka pukul 13.17. Anehnya, sejak 2 jam lalu. Aneh, jam gue mati, bisik Rehan sambil menunjukkan ke Dino. Namun sebelum Dino menjawab, perhatian mereka tertarik ke sebuah jalur kecil di sisi kanan, di antara lebatnya semak. Jalur itu tak tercatat di peta manapun yang mereka bawa. Tidak ada papan petunjuk, tidak ada bekas tapak kaki. Tapi jalur itu, entah kenapa, tampak memanggil. Itu jalur apaan? Tanya Rizal, matanya menyipit menembus kabut. Gak tahu. Kayaknya seru juga kalau kita cek bentar. Paling jalur pintas, kata Dino dengan santai, mencoba mengusir rasa takut. Rehan ragu. Sesuatu dalam dirinya menjerit untuk tidak masuk. Tapi rasa penasaran dan semangat petualangan lebih kuat. Cuma sebentar aja, pikir Rehan. Mereka bertiga akhirnya memutuskan mengikuti jalur itu, menyingkap semak belukar dan melangkah masuk ke kegelapan hutan yang semakin pekat. Langkah-langkah mereka makin berat. Suara hutan terasa jauh, seakan semua makhluk hidup menahan napas. Aroma tanah basah bercampur bau anyir yang asing mulai menguar. Tiba-tiba, udara menjadi sangat dingin. Terlalu dingin untuk ketinggian mereka saat itu. Dino berhenti, menoleh ke belakang. Lu ngerasa nggak sih, kayak ada yang ngikutin? Bisiknya. Rizal menelan ludah, matanya membelalak. Gue rasa ada yang jalan di belakang kita. Rehan menggenggam senter lebih erat. Ia tahu, mereka sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali dengan mudah. Jalur yang mereka lewati sudah berubah. Semak-semak seolah tumbuh lebih lebat, mengunci mereka di dalam lorong sempit. Mereka terus melangkah, berusaha menjaga ketenangan. Tapi suasana semakin berat. Sampai akhirnya, di sebuah tikungan kecil, Rizal yang berjalan paling belakang berseru. Tunggu. Dino, Rehan. Suara Rizal terputus. Saat Rehan dan Dino menoleh, Rizal sudah tidak ada. Hilang. Begitu saja. Hah? Rizal? Rehan berteriak panik. Ia berlari kembali ke arah Rizal terakhir berdiri, tapi hanya ada tanah kosong dan semak yang bergoyang pelan. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada suara. Hanya hening pekat, seolah dunia di sekitarnya membeku. Dino mengumpat, napasnya tersengal. Mana mungkin hilang gitu aja? Mereka mencari ke segala arah, memanggil-manggil nama Rizal, berharap mendengar balasan. Tapi yang menjawab mereka hanyalah gaung aneh, seperti suara mereka dipantulkan balik dengan nada berbeda, lebih berat, lebih kelam. Dalam keputusasaan, Rehan ingat sebuah cerita yang pernah ia baca. Jika kau masuk ke jalur yang bukan jalurmu, maka bersiaplah untuk tidak menemukan jalan pulang. Ketika malam mulai turun, kabut makin tebal, menelan pepohonan satu persatu. Rehan dan Dino sadar, mereka harus memilih, bertahan di tempat dan berharap Rizal menemukan mereka, atau terus mencari dengan risiko tersesat lebih dalam. Sementara itu, suara-suara aneh mulai terdengar di antara kabut. Suara langkah kaki, bisikan lirih, tawa kecil yang tak mungkin berasal dari manusia. Gunung Gede, malam itu, seolah membuka gerbangnya. Dan Rehan tahu apapun yang sudah mereka lewati, bukan sekadar jalur biasa.
Mereka telah melangkah ke wilayah yang tidak seharusnya dimasuki. Dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Kabut malam turun semakin tebal, membekap segala arah pandang Rehan dan Dino. Mereka berdiri terpaku di tempat Rizal terakhir terlihat, namun tidak ada satupun tanda keberadaannya. Seakan Rizal dihapus dari dunia ini begitu saja. "Rehan, kita harus cari dia," suara Dino bergetar. Rehan mengangguk, walau hatinya diliputi rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Mereka memutuskan berjalan mengikuti jalur sempit itu lebih jauh, berharap menemukan jejak Rizal. Tapi yang mereka dapati justru hal yang membuat bulu kuduk meremang. Jalur di depan mereka berubah. Akar-akar pohon merayap di tanah, membentuk pola aneh. Semak berduri yang sebelumnya tidak ada, kini menghadang jalan. Bau anyir semakin menusuk, seolah ada bangkai tersembunyi di sekitar mereka. Rehan berhenti, napasnya tercekat. "Din, kita tadi lewat sini, kan? Tapi ini beda," bisiknya. Dino menelan ludah, matanya liar mengamati sekitar. "Iya beda, ini bukan jalur yang tadi." Mereka mencoba kembali ke arah semula. Tapi setelah beberapa langkah, jalanan itu menghilang. Yang tersisa hanya pohon-pohon raksasa berdiri rapat seperti tembok, menutup seluruh arah. Panik mulai merayapi. Kompas yang Rehan bawa berputar tak terkendali. GPS di ponsel mereka hanya menampilkan layar kosong, tanpa sinyal, tanpa koordinat. Dari kejauhan, terdengar suara aneh, seperti suara rintihan panjang, bercampur desir angin. Tapi bukan suara Rizal. Suara itu terlalu dalam, terlalu berat, seperti berasal dari sesuatu yang sudah lama tertanam di tanah ini. "Rehan, ada yang ngawasin kita," gumam Dino. Rehan juga merasakannya. Hutan ini hidup. Setiap kali mereka melangkah, terasa seperti 1000 pasang mata menatap dari balik pepohonan. Mereka terus berjalan, mengandalkan firasat. Tapi jalur itu seolah mempermainkan mereka. Setiap tikungan membawa mereka kembali ke tempat yang sama, sebuah batu besar yang permukaannya dipenuhi lumut dan coretan-coretan aneh. Rehan mendekat, mengamati coretan itu. Ada simbol-simbol seperti tulisan kuno, melingkar, membentuk pola spiral. Di tengahnya, ada ukiran kecil berbentuk pintu, pintu dengan 2 naga mengelilinginya. "Din, ini kayak lambang gerbang," kata Rehan pelan. Belum sempat Dino menjawab, tanah di bawah mereka bergetar halus. Udara mendadak berbau kemenyan, menyatu dengan aroma tanah basah dan darah. Dari balik kabut, sesosok bayangan muncul perlahan. Tinggi, kurus, mengenakan jubah panjang berwarna kelabu. Wajahnya tersembunyi di balik tudung, tapi dari tubuhnya menguar hawa dingin menusuk tulang. Rehan dan Dino mundur refleks. Tapi sosok itu tidak bergerak mendekat. Ia hanya berdiri di sana, menunjuk ke arah sebuah jalan setapak lain yang tiba-tiba muncul di samping batu besar itu. Jalan itu sempit, gelap, dan tampak tak berujung. "Apa itu ngasih kita petunjuk?" Dino berbisik, keringat dingin membasahi pelipisnya. Rehan menggeleng ragu. Ia tidak yakin. Tapi satu hal pasti, jalur biasa sudah tidak bisa mereka temukan. Mau tidak mau, mereka harus memilih, mengikuti jalan setapak itu atau berdiam diri dan mungkin lenyap seperti Rizal. Dino melangkah lebih dulu, setengah berlari. Rehan terpaksa mengikutinya. Semakin mereka masuk ke jalan baru itu, hutan berubah menjadi lebih asing. Daun-daun besar berwarna keperakan menggantung rendah. Pepohonan melengkung membentuk semacam lorong alami, mencegah cahaya bulan masuk. Semuanya sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hanya detak jantung mereka yang terdengar keras di telinga sendiri. Beberapa menit berjalan, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah Rehan membeku. Di depan mereka, tergeletak sebuah tas carrier berwarna merah. Tas itu milik Rizal. Dino berlari mendekat, membuka tas itu dengan panik. Di dalamnya hanya ada botol minum kosong, sebuah kaos kaki basah, dan kertas kecil lusuh yang ditulisi dengan tangan gemetar. "Jangan lanjut." Gerbangnya sudah terbuka. Tiba-tiba dari arah belakang, terdengar suara langkah kaki berat mendekat. Rehan dan Dino berbalik, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang berputar pelan, seperti mengisyaratkan sesuatu yang tak kasat mata bergerak di dalamnya. Dino memegang lengan Rehan erat. "Kita mesti keluar dari sini, Han? Gue nggak mau hilang kayak Rizal," suaranya gemetar. Rehan mengangguk cepat. "Tapi kemana?"
Semua jalur sudah berubah. Mereka terjebak di hutan yang bergerak, di dalam pusaran yang mempermainkan arah dan waktu. Dan jauh di dalam kabut, Rehan seolah melihat sekilas sesosok pria berdiri di antara pepohonan. Tingginya sama seperti Rizal. Tapi ada yang salah. Tubuh itu tampak kosong, kaku, dan wajahnya, ketika kabut sedikit terbuka, tampak pucat membiru dengan mata kosong melotot. Itu bukan lagi Rizal yang mereka kenal. Itu sesuatu yang lain. Rehan dan Dino membeku. Sosok yang menyerupai Rizal itu masih berdiri di antara kabut, tak bergerak. Mata kosongnya menatap lurus ke arah mereka, seolah meminta atau memperingatkan sesuatu. Rehan, itu Rizal, bisik Dino dengan suara bergetar. Rehan ingin percaya, tapi instingnya berkata lain. Itu bukan Rizal. Itu hanyalah bayangan, jebakan yang dipasang oleh sesuatu yang berkuasa di tempat ini. Tanpa berpikir panjang, Rehan menarik Dino menjauh. Mereka berlari membelah kabut pekat, berusaha mengabaikan suara langkah-langkah berat yang tiba-tiba menggema di belakang mereka, menguntit semakin dekat semakin berat. Sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah dataran kecil yang sedikit lebih terbuka. Napas mereka terengah-engah, dada seperti diremas. Namun keheningan itu tidak bertahan lama. Dari segala arah, terdengar bisikan. Pelan, membeli telinga, seolah suara itu berbicara langsung ke dalam kepala mereka. Jangan pergi. Tetap di sini. Gerbang sudah dibuka untuk kalian. Suara itu bukan hanya satu. Ada puluhan, ratusan bisikan yang bertumpuk-tumpuk. Suara perempuan tua, anak kecil, lelaki parau semua membujuk, memanggil, memaksa. Dino menutup telinganya dengan kedua tangan, berjongkok di tanah. Berisik. Berhenti. Berhenti, teriaknya histeris. Rehan mengguncang bahunya. Din, fokus. Jangan dengerin mereka. Tapi bisikan itu terlalu kuat. Perlahan, Dino bangkit, matanya kosong. Ia mulai berjalan kembali ke arah kabut, seolah mengikuti suara-suara itu. Din. Jangan. Rehan berusaha menariknya, namun Dino melawan, menepis tangan Rehan dengan kekuatan yang tidak biasa. Seolah ada sesuatu yang mengendalikan tubuhnya. Dengan sekuat tenaga, Rehan menjatuhkan Dino ke tanah, menahan tubuh sahabatnya. Lu harus sadar. Ini semua tipu daya mereka, teriak Rehan, separuh putus asa. Air mata mulai membasahi wajah Dino. Ada yang manggil gue, Han. Rizal manggil gue, dia minta tolong. Rehan menggertakkan gigi. Dia tahu ini bukan sekadar ilusi. Ada sesuatu yang memang menggunakan wajah dan suara Rizal untuk menyesatkan mereka. Kabut di sekitar semakin menggumpal, membentuk sosok-sosok samar. Mereka tidak menyerang, hanya berdiri mengelilingi Rehan dan Dino, memandang dengan tatapan kosong. Setiap sosok tampak memakai pakaian pendaki dari masa berbeda, ada yang mengenakan jaket lusuh zaman 80-an, ada pula yang memakai seragam pramuka tua. Arwah para pendaki yang hilang? Pikiran itu terlintas sekilas, membuat Rehan menggigil. Dari tengah barisan kabut, suara Rizal terdengar lagi, lebih jelas. Rehan. Dino, aku di sini, tolongin aku. Dino berusaha bangkit lagi, tapi Rehan menahannya. Kalau lu jalan ke arah situ, lu gak bakal balik lagi, Din. Lu mau nasib kita kayak Rizal? Rehan berteriak sekuat tenaga, berusaha membangunkan kesadaran Dino. Dalam keraguannya, Dino menangis. Tubuhnya gemetar hebat. Rehan memeluknya erat, membisikkan doa apapun yang ia ingat, potongan ayat, bacaan kecil yang dulu diajarkan orang tuanya. Perlahan, kabut itu mundur beberapa langkah. Sosok-sosok itu menghilang satu persatu, seperti asap tertiup angin. Namun suara bisikan belum berhenti. Mereka kini lebih lembut, lebih licik, menyusup ke dalam pikiran. Kalian tidak bisa pergi. Kalian sudah melewati gerbang. Rehan sadar, mereka tidak bisa hanya bertahan diam. Mereka harus mencari jalan keluar dari perangkap ini. Din, kita harus terus jalan, jangan lihat ke belakang, jangan dengerin apapun yang kita dengar, ujar Rehan serius, menatap sahabatnya dalam-dalam. Dino mengangguk lemah. Keduanya bangkit dan mulai melangkah, berpegangan erat agar tidak terpisah lagi. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban yang menarik tubuh mereka ke bawah. Tapi mereka terus memaksa kaki untuk maju,
menembus kabut yang terasa seperti tirai tebal tak berujung. Entah berapa lama mereka berjalan. Langit di atas perlahan berubah, dari kelam menjadi kelabu samar. Ada tanda-tanda fajar, namun cahaya itu aneh, seperti bukan cahaya biasa, melainkan kilau dingin dari dunia lain. Di depan mereka, tiba-tiba muncul sebuah gapura batu. Tua, penuh lumut, dan hampir runtuh. Di puncak gapura itu, terukir simbol naga berkelok, sama persis dengan ukiran yang dilihat Rehan di batu besar sebelumnya. Gerbang. Gerbang yang sesungguhnya. Rehan dan Dino berdiri terpaku di hadapan gapura itu. Udara di sekitarnya berbeda. Lebih dingin, lebih berat. Di balik gerbang, mereka bisa melihat jalur kecil yang tertutup pohon-pohon tua. Sebuah pilihan membentang di hadapan mereka. Masuk melewati gerbang itu, menghadapi entah apa yang menunggu di sana. Atau tetap tersesat selamanya di hutan yang mempermainkan mereka. Rehan menoleh pada Dino. Kita nggak punya pilihan lain, Din. Dino, dengan wajah pucat, mengangguk perlahan. Dan dengan langkah gemetar, mereka melangkah melewati gerbang batu itu, tanpa tahu bahwa langkah mereka barusan telah mengikatkan nasib mereka pada dunia yang tak pernah tercatat dalam peta manapun. Dunia di balik kabut. Dunia yang menelan para pendaki dan tak pernah mengembalikan mereka. Langkah Rehan dan Dino terasa berat saat melewati gerbang batu tua itu. Begitu kaki mereka menjejak tanah di sisi lain, hawa dingin langsung menyergap, menusuk sampai ke tulang. Suasana berubah drastis. Hutan di balik gerbang terasa berbeda. Pepohonan di sini jauh lebih besar, batang-batangnya berlumut tebal, daunnya hitam kehijauan, menutup rapat langit hingga hampir tidak ada cahaya masuk. Suara hutan pun aneh. Tidak ada suara burung, tidak ada dengung serangga. Hanya ada suara angin berat yang seperti berbisik dari segala arah. Dino menatap Rehan, ketakutan tergambar jelas di wajahnya. Ini bukan jalur pendakian biasa, kan? Rehan mengangguk perlahan. Kayaknya kita udah masuk ke tempat lain. Mereka melangkah hati-hati di jalan setapak sempit. Setiap langkah terdengar jelas di keheningan itu. Akar-akar pohon mencuat dari tanah, seolah tangan yang mencoba meraih mereka. Beberapa kali, Rehan merasa ada sesuatu yang bergerak cepat di pinggir penglihatannya. Bayangan hitam. Sosok kecil berlari. Bisikan aneh yang seolah memanggil namanya dengan nada manja. Rehan kesini. Dia menggeleng keras, menahan diri untuk tidak menoleh. Langkah mereka membawa mereka ke sebuah sungai kecil. Airnya hitam dan berbau logam. Di tepi sungai, terdapat sebuah jembatan bambu tua, tampak rapuh dan hampir ambruk. Rehan memeriksa jembatan itu sebentar, lalu menatap Dino. Kita harus nyebrang. Kalau muter, kita bisa makin nyasar. Dino menelan ludah, lalu mengangguk. Dengan hati-hati, mereka meniti jembatan. Setiap papan bambu mengerang di bawah berat tubuh mereka, seolah bisa patah kapan saja. Tiba-tiba, dari tengah sungai yang gelap, muncul tangan-tangan pucat yang menjulur ke atas, mencoba meraih kaki mereka. Han! Teriak Dino. Rehan berlari melompat ke sisi seberang, menarik Dino sekuat tenaga. Tangan-tangan itu berusaha menggenggam pergelangan kaki Dino, menariknya ke bawah, namun dengan teriakan penuh tenaga, Dino berhasil melepaskan diri dan melompat ke daratan. Mereka jatuh terguling di tanah berlumpur, napas memburu. Dari belakang, mereka mendengar suara cipratan air dan jeritan, seolah makhluk-makhluk di sungai itu marah karena kehilangan mangsa. Tanpa membuang waktu, Rehan menarik Dino berdiri. Mereka terus berlari, tanpa memedulikan ranting-ranting tajam yang menggores kulit mereka. Beberapa lama kemudian, mereka sampai di sebuah dataran yang agak lapang. Di tengahnya berdiri sebuah pohon beringin raksasa yang anehnya masih hijau subur, dikelilingi kabut tipis yang menggantung di udara. Di bawah pohon itu, ada sesuatu. Sebuah bangunan kecil dari batu, mirip candi mini. Pintunya terbuka sedikit, gelap gulita di dalamnya. Tanpa tahu kenapa, Rehan merasa bangunan itu memanggil mereka. Din, kita harus ke situ, ujar Rehan lirih. Dino menatapnya ragu. Kenapa? Kita kabur aja, Han? Lu nggak ngerasain? Kayak ada sesuatu di sana. Sesuatu yang bisa bantu kita keluar dari tempat ini. Akhirnya, dengan berat hati, Dino mengikuti. Mereka mendekati bangunan batu itu. Semakin dekat, suhu udara semakin dingin.
Ada bau dupa terbakar, bercampur dengan aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk. Begitu mereka melewati pintu bangunan, dunia di luar seolah menghilang. Tiba-tiba mereka berada di dalam ruangan gelap, dengan dinding batu kasar yang penuh ukiran kuno, gambar makhluk-makhluk bertubuh manusia berkepala aneh, bertaring, bermata tiga. Di tengah ruangan ada altar batu. Dan di atas altar itu, berdiri sosok yang tidak asing bagi mereka, Rizal. Tubuh Rizal berdiri kaku. Matanya tertutup, bibirnya komat-kamit mengucapkan sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Di sekeliling altar, lilin-lilin besar menyala, memancarkan cahaya aneh berwarna biru pucat. "Rizal," seru Rehan. Namun Rizal tidak bereaksi. Dia seperti berada dalam trans, terikat oleh kekuatan yang tidak kelihatan. Dino hendak mendekat, tapi Rehan menahan lengannya. "Jangan gegabah, Din, ini perangkap." Seketika, suara berat menggema dari dalam ruangan. Yang datang tanpa dipanggil harus membayar harga. Udara di sekitar mereka bergetar, dan dari balik bayangan dinding, muncul sosok tinggi besar. Wujudnya samar, seperti asap pekat yang membentuk kepala manusia dengan tanduk panjang di atasnya. Mata merah sosok itu menatap mereka, seolah menilai apakah mereka layak atau hanyalah mangsa lain. Rehan dan Dino mundur perlahan, tubuh mereka membeku karena ketakutan. Lalu, suara itu berbisik lagi. "Tinggalkan satu dari kalian, maka yang lain boleh pergi." Rehan dan Dino saling menatap. Pilihan mengerikan terbentang di depan mereka. Mereka harus memilih, meninggalkan satu sahabat untuk diseret ke dunia kelam ini, demi keselamatan yang lain. Atau mereka berdua akan lenyap bersama-sama. Pilihan yang tak pernah mereka bayangkan saat mendaki gunung gede. Pilihan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dan tanpa mereka sadari, saat mereka ragu, sosok-sosok lain mulai bermunculan dari balik dinding. Sosok-sosok para pendaki lain yang pernah menghilang, dan kini, menjadi bagian dari dunia ini. Menanti Rehan dan Dino untuk bergabung dengan mereka. Selamanya. Ruangan itu mencekam. Rehan dan Dino berdiri mematung, dikelilingi bayangan kelam para pendaki yang telah menjadi bagian dari dunia ini. Mata mereka kosong. Mulut mereka berbisik tanpa suara, seolah merapal doa terbalik. Di tengah altar, Rizal masih berdiri kaku. Wajahnya pucat, tubuhnya seperti tidak bernyawa, namun mulutnya tetap bergerak, membisikkan mantra yang tak dipahami. Dari atas, sosok bertanduk dengan mata merah membara melayang, menunggu jawaban. "Tinggalkan satu, pilih, atau kalian semua binasa." Suara itu bergaung dari dinding ke dinding. Dino melangkah mundur, tubuhnya gemetar. "Han, gue nggak mau mati di sini," suaranya parau. Rehan menahan napas. Pilihan itu berat. Bagaimana mungkin dia tega memilih sahabatnya sendiri untuk ditinggalkan? Tapi waktu mereka tidak banyak. Sosok-sosok bayangan itu semakin mendekat, mengulurkan tangan-tangan hampa, siap menarik mereka ke dalam kegelapan abadi. Rehan menutup mata. Dalam kepalanya, kenangan tentang persahabatan mereka mengalir deras. Masa kecil mereka, tawa di kampus, semangat saat merencanakan pendakian ini. Gue nggak mau ninggalin lu, Din," Rehan berbisik. Dino menunduk. Air mata menggenang di matanya. Tiba-tiba, dari arah altar, terdengar jeritan lirih. "Rizal." Tubuh Rizal tersentak keras. Matanya terbuka, namun yang terlihat hanyalah bola mata putih, tak berfokus. Tubuhnya bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. "Han." "Din?" Suara Rizal serak, "Tolong aku." Melihat itu, Rehan tersadar. Ini bukan soal memilih siapa yang ditinggalkan. Ini soal menyelamatkan Rizal, dan keluar bersama-sama. Dia menoleh cepat ke Dino. "Gue punya ide," bisiknya. "Lu harus percaya sama gue." Tanpa menunggu jawaban, Rehan merogoh kantongnya. Di sana, masih tersimpan gelang dari tali ijuk yang diberikan sesepuh desa bawah Gunung Gede sebelum mereka naik. Gelang itu, kata orang tua itu, adalah pelindung dari mereka yang tidak kasat mata. Rehan melepas gelang itu, lalu berlari ke altar. Sosok bertanduk meraung, langit-langit batu bergemuruh. Bayangan-bayangan mencoba menghalangi langkah Rehan, tapi Dino mengumpulkan seluruh keberaniannya, maju menghadang, mengayunkan ransel dan teriakan panik untuk membuka jalan. Rehan berhasil sampai ke altar.
Tanpa ragu, dia melilitkan gelang ijuk itu ke pergelangan tangan Rizal. Begitu gelang melingkar, kilatan cahaya putih meledak. Sosok bertanduk menjerit, tubuhnya mencair seperti asap terbakar. Bayangan-bayangan pendaki yang mengelilingi mereka pun berteriak, lalu meledak menjadi abu, melayang ke udara. Rizal jatuh terkulai ke dalam pelukan Rehan, tubuhnya kini terasa hangat. Napasnya berat, tapi nyata. "Han?" Rizal berbisik lemah. Aku lihat gerbangnya." Sambil menopang Rizal, Rehan menoleh ke Dino. Mereka bertiga masih hidup, tapi dunia ini belum selesai dengan mereka. Tiba-tiba, ruangan mulai runtuh. Dinding-dinding batu bergetar, retak, tanah berguncang. Dari pintu kecil tempat mereka masuk, kini tampak cahaya samar, cahaya dunia nyata. Tanpa pikir panjang, Rehan mengangkat Rizal di pundaknya. Dino berlari di samping mereka. Mereka berlari menerobos keluar dari bangunan batu, melintasi lapangan berkabut yang kini bergolak seperti lautan lumpur. Bayangan hitam berusaha menarik mereka kembali, tapi kali ini tubuh mereka terlindung oleh cahaya dari gelang ijuk di tangan Rizal. Mereka berlari tanpa menoleh ke belakang. Setiap langkah seperti 1000 langkah. Setiap napas seolah direnggut paksa dari paru-paru. Tapi mereka terus berlari. Begitu melewati gerbang batu tempat mereka pertama kali masuk, semuanya berhenti. Suara angin hilang. Hutan kembali seperti semula. Langit kembali biru. Mereka jatuh terkapar di tanah, menghirup udara segar gunung gede yang terasa nyata. Tubuh mereka penuh luka gores dan lumpur, tapi mereka hidup. Rehan, Dino, dan Rizal saling pandang, masih setengah tak percaya. Rizal, dengan suara gemetar, berkata, Aku lihat tempat itu, Han. Din. Itu bukan dunia manusia." Mereka bertiga tahu, sejak saat itu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Di kejauhan, samar-samar, Rehan sempat melihat sesosok bayangan berdiri di balik pohon, seperti pengawas yang memastikan mereka benar-benar pergi. Bayangan itu tidak mengejar. Hanya menatap, lalu menghilang dalam kabut. Seolah berkata, "Kalian selamat." Kali ini, tapi di hati Rehan, dia tahu. Jika suatu hari mereka kembali ke Gunung Gede, gerbang itu akan terbuka lagi. Dan tidak semua akan seberuntung mereka. Udara Gunung Gede pagi itu terasa berbeda. Rehan, Dino, dan Rizal duduk lemas di sebuah batu besar di tepi jalur pendakian. Tubuh mereka masih bergetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena trauma yang baru saja mereka alami. Tak ada satupun dari mereka yang berbicara. Semua terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Setelah beberapa saat, Dino memecah keheningan. Kenapa kita?" gumamnya, matanya menerawang ke hutan yang tenang. Rehan menggeleng pelan, masih sulit percaya. Tapi Rizal, yang sejak tadi diam, tiba-tiba mengangkat kepala. "Aku tahu kenapa," bisiknya. Rehan dan Dino menoleh cepat. Dengan suara berat, Rizal mulai bercerita. Beberapa hari sebelum pendakian, Rizal sempat menemui seorang pria tua di sebuah warung kecil dekat base camp. Orang tua itu menatap Rizal lama, sebelum akhirnya berbisik. "Hati-hati, anak muda. Kau membawa sesuatu yang mereka inginkan." Rizal tidak mengerti saat itu. Dia mengira itu hanya peringatan biasa dari warga setempat. Tapi ternyata, tidak. Saat kecil, Rizal pernah sakit keras. Orang tuanya, dalam usaha terakhir, membawa Rizal ke seorang dukun tua di lereng gunung. Dukun itu melakukan ritual. Memasukkan penjaga ke dalam tubuh Rizal agar nyawanya tidak diambil maut. Penjaga itu, bagaimanapun, berasal dari dunia lain. Dan rupanya, para makhluk di gerbang Gunung Gede mengenali jejak itu. Mereka menganggap Rizal sebagai hak milik yang belum lunas. Itulah sebabnya selama pendakian, Rizal selalu merasa diperhatikan. Itulah sebabnya dia yang paling rentan diserang. Dino membeku. "Jadi, lu dari awal udah?" Rizal mengangguk pelan. "Aku nggak tahu, aku pikir semua sudah berakhir waktu aku sembuh," katanya, suaranya bergetar. Rehan menatap Rizal lama. Amarah, ketakutan, kelegaan, semuanya bercampur aduk dalam dadanya. Tapi akhirnya dia menarik napas panjang.
Kita di sini, Zal. Kita masih bareng. Itu yang penting. Dino mengangguk setuju, meski wajahnya masih pucat. Mereka bertiga memutuskan untuk segera turun gunung. Meninggalkan tempat ini secepat mungkin sebelum gerbang itu membuka lagi. Tapi saat mereka berjalan perlahan ke bawah, sesuatu menarik perhatian Rehan. Di sebuah pohon besar, terdapat ukiran aneh, simbol spiral yang berputar ke dalam, seperti portal. Di bawahnya, terdapat ukiran tulisan. Satu yang pernah disentuh, tak akan pernah sepenuhnya kembali. Rehan menunjukkannya ke Dino dan Rizal. Mereka bertiga saling pandang. Apakah itu peringatan? Atau kutukan? Perjalanan turun terasa lebih berat dari biasanya. Seolah setiap langkah disertai tatapan tak kasat mata. Sesekali, mereka mendengar suara ranting patah. Atau bisikan samar di telinga. Namun mereka terus berjalan, menolak untuk berhenti. Saat mereka melewati pos kandang badak, seorang pendaki tua yang duduk sendirian memanggil mereka. "Hei," serunya. "Kalian yang baru dari atas?" Rehan mengangguk hati-hati. Pendaki tua itu tersenyum aneh. "Aku lihat, kalian membawa sesuatu yang tidak kalian bawa saat naik," katanya sambil menunjuk ke arah Rizal. Rizal menegang. "Apa maksud Bapak?" tanya Dino, waspada. Si pendaki tua itu hanya tertawa pelan, lalu berbalik menatap hutan. "Semoga kalian kuat," katanya. Karena belum selesai. Sebelum Rehan sempat bertanya lebih lanjut, pendaki tua itu menghilang begitu saja. Seolah tertelan udara. Setibanya di base camp, mereka bertiga langsung mengurus administrasi turun. Namun, saat Rehan menyerahkan daftar nama pendaki kepada petugas, petugas itu mengernyit. "Ini aneh," katanya. "Apa, Pak?" tanya Rehan, perasaannya langsung tidak enak. Petugas itu menunjukkan daftar yang mereka isi sebelum naik. "Di sini tercatat 4 orang, kata petugas itu, menunjuk ke barisan nama. Rehan membungkuk melihat. Benar saja. Nama keempat, dengan tulisan tangan berbeda, tertera di bawah nama Rizal. Danu. Rehan merasa seluruh darahnya membeku. Mereka bertiga saling menatap. Mereka tidak pernah mendaki berempat. Tidak ada yang bernama Danu dalam rombongan mereka. Malam itu, sebelum pulang, mereka menginap di sebuah losmen kecil dekat base camp. Rehan sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, dia melihat sosok bertanduk itu. Melihat gerbang batu, melihat bayangan pendaki-pendaki yang hilang. Dan dalam gelap, di sudut kamar, Rehan sempat melihat sekilas. Siluet seorang pemuda berpakaian pendaki, tersenyum samar, sebelum menghilang. Danu. Dia tidak pernah pergi bersama mereka. Tapi dia selalu bersama mereka. Petualangan mereka di Gunung Gede belum benar-benar berakhir. Baru saja dimulai. Karena sekali melintasi gerbang itu, tak ada jalan kembali. Hanya ada satu pilihan. Bertahan hidup, atau menjadi bagian dari kegelapan. Sejak pulang dari Gunung Gede, hidup Rehan, Dino, dan Rizal tidak lagi sama. Bukan hanya luka batin yang mereka bawa, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang seharusnya mereka tinggalkan di atas gunung itu. Hari pertama di rumah, Rehan mencoba mengabaikan semua firasat buruk. Ia kembali ke rutinitas, kuliah, nongkrong, tidur. Tapi malam harinya, saat baru saja memejamkan mata, suara ketukan terdengar dari jendela kamarnya. Tok tok tok. Awalnya Rehan mengira itu hanya angin. Tapi saat ia membuka mata, dia melihat siluet seorang pria berdiri di luar jendela. Pria itu mengenakan jaket gunung kusam, dengan topi mendekap erat di kepala. Wajahnya tidak terlihat. Hanya senyum samar yang membuat bulu kuduk Rehan berdiri. Tanpa sadar, Rehan berbisik, Danu. Dan saat itu juga, sosok itu menghilang. Keesokan harinya, Rehan segera menghubungi Dino dan Rizal. Mereka bertemu di warung kopi kecil yang biasa mereka datangi. Wajah ketiganya sama-sama lesu. Ada yang aneh, kata Dino tanpa basa-basi. Apa? Tanya Rizal, meski dari raut mukanya sudah jelas dia tahu. Dino membuka layar ponselnya, menunjukkan rekaman CCTV di depan rumahnya. Di sana, jelas terlihat ada sosok pendaki berdiri diam di depan pagar rumahnya selama hampir 1 jam. Tanpa bergerak. Sosok itu tampak menunduk, tapi sesekali mendongak ke arah kamera,
tersenyum. Rehan merinding. Sosok itu persis seperti yang dia lihat semalam. Rizal menghela napas panjang. Dia ikut kita pulang, gumamnya. Selama beberapa hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Di rumah Rehan, pintu-pintu membanting sendiri. Dino mulai bermimpi aneh, bermimpi terjebak di hutan gelap, berjalan mengikuti suara tawa kecil yang menggema di antara pepohonan. Dan Rizal mulai berbicara sendiri. Kadang, saat berkumpul, Rehan dan Dino memergoki Rizal tersenyum sendiri, membisikkan sesuatu ke arah udara kosong. Seolah ada seseorang di sana, berbicara dengannya. Suatu malam, saat Rehan tidak tahan lagi, ia memutuskan untuk menemui seorang ustaz yang dikenal sakti di daerahnya, Ustaz Malik. Di ruang tamu yang remang, Ustaz Malik mendengarkan cerita Rehan dengan seksama. Setelah diam beberapa saat, Ustaz Malik berkata, "Yang kalian bawa bukan sekadar makhluk gunung biasa." "Apa maksudnya, Ustaz?" tanya Rehan tegang. Ustaz Malik menatap Rehan dalam-dalam. "Dia adalah penjaga gerbang," katanya. "Dia menempel pada Rizal. Tapi karena kalian bertiga pernah masuk wilayahnya, kalian semua terikat sekarang." Rehan merasa dadanya sesak. "Bagaimana caranya menghilangkan dia?" bisiknya. Ustaz Malik menggeleng pelan. "Tidak bisa dihilangkan begitu saja. Kalian harus kembali ke asalnya. Harus menyelesaikan perjanjian yang tidak pernah kalian buat." Malam itu, Rehan langsung menghubungi Dino dan Rizal. Mereka bertiga berkumpul lagi, kali ini dengan suasana jauh lebih serius. "Kita harus balik ke Gunung Gede," kata Rehan berat. Dino langsung membantah, "Lu gila? Setelah semua yang kita alami?" Tapi Rizal, dengan tatapan kosong, hanya bergumam pelan. "Kalau enggak, kita nggak akan pernah bebas." Ada keheningan panjang di antara mereka. Akhirnya, dengan berat hati, mereka bertiga sepakat. Mereka akan kembali. Kembali ke tempat semua ini bermula. Malam itu, sebelum berpisah, Rizal tiba-tiba berhenti di depan pintu warung. Ia menoleh ke arah Rehan dan Dino. "Tunggu," katanya. Keduanya menoleh. Rizal menunjuk ke arah pojokan warung. Kursi kosong yang selama ini tidak mereka perhatikan. Sekarang, ada seorang pemuda duduk di sana. Pemuda itu memakai jaket gunung kusam, menunduk dalam diam. Pelan-pelan, dia mengangkat wajahnya. Senyum lebar menyeringai. Mata kosong, hitam legam. Danu. Rehan merasakan tubuhnya seakan membeku. Dino mundur satu langkah tanpa sadar. Tapi Rizal hanya tersenyum lemah. "Dia ikut kita," katanya. Lalu Rizal melangkah keluar, seolah tidak ada yang aneh. Dan si pemuda itu, dia menghilang perlahan di antara kabut malam. Seakan menyatu dengan kegelapan. Langkah mereka menuju Gunung Gede bukan sekadar pendakian lagi. Ini adalah perjalanan untuk bertaruh nyawa. Karena Danu tidak hanya mengikut. Danu ingin mengambil. Dan yang diincarnya, mungkin bukan hanya Rizal. Mungkin juga Rehan. Mungkin juga Dino. Atau ketiganya sekaligus. Karena sekali gerbang gaib itu terbuka, tidak ada yang bisa menutupnya kembali. Mereka sudah terpilih. Dan malam-malam ke depan, akan menjadi lebih kelam dari yang bisa mereka bayangkan. Langit masih gelap ketika Rehan, Dino, dan Rizal berkumpul di sebuah minimarket 24 jam, membawa ransel masing-masing. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan santai seperti biasanya. Hanya tatapan kosong dan nafas berat. Mereka tahu, perjalanan ini bukan lagi sekadar pendakian. Ini adalah perjalanan untuk membayar sesuatu yang tidak pernah mereka sadari telah mereka ambil. Sebelum berangkat, Rehan memandangi Rizal yang tampak semakin pucat. Sejak malam itu di warung kopi, Rizal sering melamun, berbicara sendiri, atau mendadak tertawa pelan tanpa sebab. Dino bahkan sempat memergokinya tengah duduk di atap rumah, menggumamkan nama-nama aneh yang tidak mereka kenal. Semua itu membuat mereka makin sadar. Kalau mereka tidak bertindak sekarang, Rizal bisa benar-benar diambil. Atau lebih buruk, mereka semua. Perjalanan menuju pos pendakian Gunung Gede terasa lebih sunyi dari biasanya. Biasanya ada banyak tenda, suara riuh pendaki lain. Tapi kali ini, semuanya sepi. Pos penjagaan kosong.
Tidak ada satupun orang di sana. Kenapa sepi banget, ya? Gumam Dino sambil melirik ke sekitar. Rehan menggenggam tali ranselnya erat-erat. Apa mungkin gerbangnya udah kebuka? Katanya setengah berbisik. Rizal hanya berjalan diam, seolah tubuhnya berat. Mereka bertiga saling pandang sejenak, lalu dengan satu tarikan napas panjang, mulai mendaki. Hutan di jalur pendakian terasa jauh lebih gelap dari biasanya. Kabut tebal menggantung rendah, membuat jarak pandang hanya beberapa meter ke depan. Di antara kabut itu, suara-suara aneh mulai terdengar. Tawa kecil, bisikan, suara langkah kaki mengikuti mereka. Beberapa kali Dino menoleh cepat ke belakang, merasa ada yang membuntuti. Tapi setiap kali dia melihat, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan kabut yang bergoyang pelan. Di satu titik, saat mereka melewati sebuah pohon besar dengan akar menjalar seperti ular, Rizal tiba-tiba berhenti. "Kita harus lewat sini," katanya sambil menunjuk ke jalur kecil yang tidak resmi, menyusup ke hutan lebat. Rehan dan Dino saling pandang, ragu. "Itu bukan jalur resmi, Zal," kata Rehan. Tapi Rizal hanya menatap mereka dengan mata kosong. "Kalian mau bebas, kan?" katanya dingin. Akhirnya, dengan berat hati, Rehan dan Dino mengikuti Rizal masuk ke jalur kecil itu. Semakin dalam mereka masuk, semakin aneh suasana hutan. Udara terasa berat, bau tanah basah dan bunga busuk menusuk hidung. Pepohonan di sekitar mereka tampak bengkok, seolah menghindari sesuatu yang tidak terlihat. Dan suara langkah kaki itu semakin jelas. Seolah ada banyak yang mengikuti di belakang mereka. Tiba-tiba, Rizal berhenti di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon beringin besar. Di tengah-tengah lapangan itu, berdiri sebuah batu besar berlumut. Rizal mendekati batu itu perlahan, lalu berlutut. Rehan dan Dino mengawasinya dengan waspada. "Apa ini?" tanya Dino pelan. Rizal menempelkan telapak tangannya di batu itu, lalu berbisik. "Ini gerbangnya." Tiba-tiba, tanah di sekitar batu itu bergetar pelan. Dari dalam kabut, muncul sosok-sosok bayangan. Mereka berdiri diam di pinggir lapangan, mengelilingi Rehan, Dino, dan Rizal. Mereka semua mengenakan pakaian pendaki yang compang-camping, wajah mereka kosong, mata hitam legam. Dan di antara mereka, berdiri Danu. Senyumnya lebar, menakutkan. Rizal mulai berbicara dalam bahasa aneh yang tidak dimengerti Rehan dan Dino. Suara Rizal bergema aneh, seperti berbicara dari dua tempat sekaligus. Lalu, dari kabut, Danu perlahan berjalan maju, mendekati Rizal. Rehan dan Dino ingin berlari, tapi tubuh mereka terasa berat, seolah ada ribuan tangan tak terlihat menahan kaki mereka. "Zal, jangan!" teriak Rehan. Tapi Rizal hanya tersenyum. "Sudah telat," katanya pelan. Danu menunduk, menyentuh bahu Rizal. Dan dalam sekejap, tubuh Rizal ambruk ke tanah. Rehan dan Dino akhirnya bisa bergerak. Mereka berlari mendekat, mengguncang tubuh Rizal yang pingsan. Nafas Rizal lemah. Matanya terpejam rapat. Sementara itu, sosok-sosok bayangan mulai bergerak lebih dekat. Rehan panik. Dia menarik Dino untuk mengangkat Rizal bersama-sama. Dengan sisa tenaga, mereka menyeret Rizal menjauh dari lapangan itu. Langkah mereka berat, nafas memburu. Di belakang mereka, suara langkah kaki mengejar, suara tawa pelan membelah kabut. Setelah entah berapa lama berlari, mereka akhirnya menemukan jalur utama pendakian lagi. Saat menginjakkan kaki di jalur resmi, semua keanehan seakan berhenti. Kabut perlahan menipis. Suara-suara aneh menghilang. Rehan, Dino, dan Rizal jatuh terduduk di tanah, terengah-engah. Saat itu juga, Rizal membuka matanya perlahan. Pandangan kosong, tapi perlahan-lahan mulai sadar. "Kita selamat," gumam Rizal lemah. Rehan dan Dino tidak langsung menjawab. Mereka tahu, ini belum selesai. Karena saat Rehan menoleh ke jalur hutan tadi, dia masih melihat satu sosok berdiri diam di balik pepohonan. Senyum lebar. Mata hitam. Danu. Dia belum selesai dengan mereka. Dan mereka belum benar-benar bebas. Belum. Angin malam berhembus dingin, membawa bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang sudah melihat gerbang itu. Bisikan yang mengundang mereka untuk kembali. Dan mungkin, suatu saat, mereka memang harus kembali lagi. Tapi kali ini,
Mungkin tidak semua dari mereka bisa pulang. Setelah malam yang menegangkan itu, Rehan, Dino, dan Rizal kembali ke rumah masing-masing. Namun, mereka tidak benar-benar merasa aman. Rizal yang sebelumnya tampak sembuh, kini terlihat semakin lemah. Setiap kali dia tertidur, dia selalu terbangun dengan mata yang kosong, seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Keesokan harinya, Rehan tidak bisa tidur sama sekali. Pikirannya terus terbayang pada sosok-sosok di Gunung Gede. Terutama Danu, sosok pendaki yang mereka anggap sebagai teman, namun ternyata merupakan penjaga gerbang yang menunggu untuk membawa mereka ke dunia lain. Hari itu, mereka memutuskan untuk bertemu lagi di warung kopi tempat mereka biasa berkumpul. Namun, suasana hati mereka jauh berbeda dari biasanya. Wajah mereka tampak letih, dan kata-kata yang keluar dari mulut mereka hanya berupa keluh kesah. Ini nggak bisa terus begini, kata Dino sambil meneguk kopi hitamnya. Rizal nggak bisa terus seperti ini. Dia makin aneh. Rehan mengangguk. Aku juga merasakannya. Kita perlu tahu lebih banyak tentang Danu. Tentang apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Gede. Rizal hanya menunduk, tidak berbicara. Tangan kanannya terus menggenggam gelas kopi, namun matanya kosong. Seolah-olah dia terjebak dalam dunia lain. Pagi itu, setelah berbicara panjang lebar, mereka sepakat untuk kembali ke Gunung Gede. Mereka tahu bahwa hanya dengan kembali, mereka bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak bisa lari lagi, gerbang itu sudah terbuka, dan mereka sudah terikat oleh sesuatu yang lebih besar dari yang mereka kira. Namun, kali ini, mereka membawa sesuatu yang berbeda. Mereka membawa sebuah ikrar, sebuah janji kepada diri mereka sendiri bahwa mereka akan menuntaskan segala yang terjadi di sana, apapun yang harus mereka hadapi. Malam itu, mereka kembali mendaki Gunung Gede. Kali ini, perjalanan mereka terasa lebih berat. Hutan yang dulu tampak biasa kini terasa mengancam. Suara angin berdesir melalui pohon-pohon besar yang terlihat lebih bengkok dan gelap dari biasanya. Rehan, Dino, dan Rizal berjalan dalam diam, melintasi jalur yang mereka kenal dengan baik. Tapi setiap langkah mereka semakin terasa lebih berat. Akhirnya, mereka sampai di lapangan tempat mereka menemui Danu sebelumnya. Hanya ada keheningan yang menekan udara. Tidak ada suara apapun, hanya angin yang berbisik dari balik pepohonan. Di tengah lapangan itu, batu besar yang dulu mereka lihat kini tampak lebih gelap, seperti diselimuti bayangan yang tidak bisa dijelaskan. Rehan merasakan kulitnya merinding saat dia mendekat. "Jangan dekat-dekat," teriak Dino, namun Rehan sudah terlalu dekat. Batu itu seakan mengeluarkan cahaya merah samar yang memancar dari celah-celahnya. Tiba-tiba, suara tawa terdengar dari belakang mereka. Suara yang sama, penuh dengan kegilaan. Danu muncul dari balik kabut, berdiri di depan mereka dengan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya. "Terlalu lama kalian menghindar," kata Danu dengan suara yang mengerikan. "Sekarang, waktunya untuk membayar." Rehan dan Dino saling pandang. Mereka tahu, ini adalah saatnya. Mereka harus menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Mereka tidak bisa mundur lagi. Tiba-tiba, Rizal, yang sejak tadi hanya diam, berdiri. Langkahnya terhuyung-huyung, tubuhnya tampak lemah, tetapi matanya penuh dengan tekad yang sama sekali tidak mereka kenal sebelumnya. Rizal berjalan maju, mendekati Danu dengan tatapan yang penuh perlawanan. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Rizal, suara gemetar namun penuh keberanian. Danu tertawa lagi, kali ini suara tawanya seperti gemerincing logam. "Apa yang aku inginkan? Oh, tidak banyak. Aku hanya ingin menuntut janji." Tiba-tiba, batu besar di tengah lapangan itu mulai bergetar. Dari celah-celahnya muncul bayangan-bayangan gelap yang semakin banyak, menutupi seluruh lapangan. Suara tawa Danu semakin menggema, seakan berasal dari segala penjuru. "Sudah waktunya kalian kembali," kata Danu, kini suaranya bergema dalam benak mereka. "Kalian terikat dengan kami. Kalian akan menjadi bagian dari kami, atau kalian akan hilang dalam kabut ini selamanya." Rehan merasa dadanya sesak. Bayangan-bayangan itu mulai mendekat, mengelilingi mereka. Dino menarik Rizal, berusaha mundur, tapi mereka tidak bisa bergerak. Kaki mereka terasa tertanam dalam tanah. "Zal, kita harus lari," teriak Rehan, namun Rizal tidak bergerak. Dengan suara yang lebih keras, Rizal berkata, "Tidak. Ini adalah takdir kita.
Kita harus kembali ke tempat ini, menyelesaikan semuanya. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyambar dari balik kabut. Cahaya itu datang dari sebuah benda yang mereka kenal, sebuah simbol yang mereka temui sebelumnya di Gunung Gede, di dekat batu besar itu. Itu adalah sebuah kalung yang dipakai oleh Danu. Dengan langkah tegap, Rehan menarik kalung itu dari leher Danu. Begitu dia menyentuh kalung itu, seluruh lapangan seakan bergetar, dan bayangan-bayangan gelap itu berteriak, menghilang dalam sekejap. Danu menatap Rehan dengan mata penuh kebencian. "Kalian tidak akan bisa melarikan diri dari kami," katanya dengan suara yang menggema. Namun, sebelum Danu sempat berkata lebih banyak, ia menghilang bersama kabut yang tiba-tiba terbawa angin. Setelah semua itu berlalu, suasana di lapangan kembali hening. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi bayangan. Hanya keheningan yang mencekam. Rizal, yang sebelumnya tampak kosong, kini duduk terkulai. "Kita berhasil?" tanyanya dengan suara yang lemah. Rehan dan Dino saling pandang. Meskipun Danu dan bayangan-bayangan itu telah menghilang, mereka tahu, mereka belum benar-benar bebas. Karena gerbang gaib itu telah terbuka, dan mereka masih terikat. "Belum selesai," kata Rehan pelan, sambil menatap kabut yang perlahan kembali menutupi Gunung Gede. "Ini baru awalnya." Hari itu, keheningan menyelimuti Gunung Gede. Rehan, Dino, dan Rizal berdiri di tepi jurang, menatap ke arah kabut tebal yang melayang di puncak gunung. Walaupun mereka berhasil melewati banyak rintangan dan mengalahkan Danu, mereka tahu bahwa ada yang lebih besar yang masih harus mereka hadapi. Rizal, yang tampaknya sudah kembali normal, namun ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Tatapannya lebih tajam, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Rehan dan Dino. Dia memandang Gunung Gede dengan rasa ingin tahu yang mendalam. "Ini belum berakhir, kan?" tanya Rizal dengan suara yang lebih berat dari sebelumnya. Rehan mengangguk, merasa bahwa suara hati mereka berkata sama. "Tidak, ini baru dimulai." Dino berdiri di sebelah Rehan, menatap ke arah kabut yang menutupi puncak gunung. "Tapi kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Apa yang sebenarnya ada di balik gerbang itu." Mereka mendekati jalur pendakian yang familiar, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Mereka tidak hanya ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tetapi juga mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik misteri Gunung Gede. Jalur itu terasa berbeda, lebih gelap dan menakutkan. Suara burung yang biasanya ramai, kini terdengar semakin jarang. Angin berdesir, membawa bisikan yang tidak bisa mereka mengerti. "Kita harus sampai ke puncak," kata Rehan dengan tegas, "hanya di sana kita bisa menemukan jawaban." Mereka bertiga mulai mendaki, menyusuri jalur yang semakin terjal. Sesekali, mereka melihat bayangan-bayangan samar bergerak di antara pepohonan, namun setiap kali mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ketika akhirnya mereka sampai di dekat puncak, kabut tebal menyambut mereka seperti tirai yang menutupi kenyataan. Di balik kabut itu, Rehan merasakan sesuatu yang sangat aneh. Seperti ada kekuatan yang menarik mereka, seolah gunung itu sendiri memanggil mereka untuk mendekat. "Ayo," kata Rehan, mengulurkan tangannya kepada Dino dan Rizal. "Ini adalah tempatnya." Mereka bertiga melangkah lebih dalam ke dalam kabut yang semakin menebal. Setiap langkah terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahan mereka. Suasana semakin mencekam, suara langkah kaki mereka terdengar bergema, seolah-olah diikuti oleh sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, mereka sampai di sebuah lapangan luas, yang tampaknya berada di pusat gunung. Di tengah lapangan itu, ada sebuah gerbang batu besar yang berdiri tegak. Gerbang itu terlihat tua, dengan ukiran-ukiran aneh yang tidak mereka mengerti. Di dekat gerbang, terdapat sebuah batu besar yang tampaknya menjadi pusat dari segala kejadian. Rehan merasakan hatinya berdetak lebih cepat saat matanya tertuju pada batu itu. "Ini, tempat yang sama," kata Rehan dengan suara bergetar. "Ini yang kita cari." Rizal tiba-tiba bergerak maju, tanpa berkata sepatah kata pun. Dia menatap batu itu dengan intens, seolah-olah ada sesuatu yang mengikatnya di sana. Dino dan Rehan saling pandang, menyadari bahwa Rizal sudah terlalu jauh. "Zal," seru Dino, tetapi Rizal tidak menoleh. Saat Rizal mencapai batu itu, tiba-tiba sebuah suara menggema di udara, suara yang familiar, namun kali ini terasa lebih dalam dan mengerikan. "Akulah yang menunggu di sini," suara itu berkata. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok yang mereka kenal. Danu. Namun kali ini, Danu tidak hanya berdiri.
dia berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Tubuhnya tampak lebih tinggi, lebih gelap, dan matanya bercahaya merah menyala. Dia melangkah ke depan dengan senyum lebar yang tidak manusiawi. "Ini bukan tentang kalian lagi," kata Danu dengan suara yang menggema. "Kalian hanya pion-pion yang aku perlukan untuk membuka gerbang ini." Rehan, Dino, dan Rizal terpaku. Namun, ada satu hal yang mereka sadari. Mereka tidak hanya sedang berhadapan dengan Danu. Mereka berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah menunggu ratusan tahun di dalam gunung gede. Tiba-tiba, kabut itu mulai bergerak lebih cepat. Semua di sekitar mereka berubah. Dunia sekitar terasa semakin kabur, seperti ilusi yang mulai pecah. "Gerbang ini bukan untuk manusia," kata Danu, suaranya penuh dengan kebencian. "Ini adalah pintu menuju dunia lain, dunia yang sudah lama tertutup. Kalian hanya membuka jalannya." Rehan merasakan tubuhnya gemetar. Tanpa sadar, dia melangkah maju, berusaha mendekati batu besar itu. "Jadi, kami hanya alat untuk membukanya?" tanyanya, suara bergetar. Danu tersenyum lebar. "Ya. Dan kalian sekarang tidak akan bisa keluar. Gerbang ini akan menutup jika tidak ada yang melewati." Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya terang muncul di balik batu besar itu. Semua yang ada di sekitar mereka mulai berputar, dan suara teriakan terdengar di kejauhan. Rehan dan Dino berpegangan erat pada batu besar itu, sementara Rizal, yang tampak semakin terjerat dalam pengaruh Danu, mengangkat tangan ke udara, seolah-olah siap untuk membuka gerbang itu lebih lebar lagi. Namun, sebelum semuanya benar-benar hancur, Rehan berteriak, "Zal! Jangan!" Dino menahan Rizal, dan dengan sisa tenaga, mereka menarik Rizal dari batu itu. Sekujur tubuh Rizal terasa kaku, matanya mulai menutup, dan tubuhnya ambruk ke tanah. Danu yang melihat itu hanya tertawa dengan suara yang menggema, terdengar seperti langit yang retak. "Apa yang kalian lakukan?" teriak Danu dengan amarah. "Kalian tidak bisa menghentikannya." Dengan suara yang keras, Rehan berteriak kembali, "Kami akan menghentikanmu. Kami tidak akan membiarkan gerbang itu terbuka." Pada saat yang bersamaan, sebuah cahaya putih menyinari lapangan itu, membanjiri segala sesuatu yang ada di sekeliling mereka. Danu berteriak keras, tubuhnya terbakar dalam cahaya tersebut, dan dalam sekejap, ia lenyap. Saat cahaya itu mereda, gunung gede kembali dalam keheningan. Rehan, Dino, dan Rizal berdiri, terengah-engah. Mereka berhasil menghentikan semuanya, tetapi mereka tahu bahwa gerbang itu masih ada, dan mungkin tidak selamanya akan tetap tertutup. "Ini masih belum berakhir," kata Rehan pelan, menatap kabut yang perlahan mulai menghilang. Namun kali ini, mereka tahu bahwa mereka telah menutup satu babak dari misteri Gunung Gede. Dan untuk selamanya, mereka akan membawa kenangan itu.